Gimana Mbak Putri? Baik. Di dalam gimana? Mbak Putri seneng nggak di dalam? Senang. Seneng. Jadi guys, ini edukasi ya, biar orang-orang di luar sana jangan sampai memisahkan ibu sama anak gitu loh. Maupun misalkan dirawat nih sama mertuanya nih, kayak keadaannya Mbak Putri, ya dirawat, itu hanya rawat, tapi nggak bisa hilangin nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita on the way, kita udah nyampe untuk menjemput Mbak Putri. Ingat gak? Masih ingat gak tentang Mbak Putri? Yang di KDRT oleh suaminya dulu, mantan suaminya. Dan sekarang kita mau jemput Mbak Putrinya. Kita lihat ya perkembangannya ya guys. Oke, ikutin terus. Love you, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan share semua YouTube aku ke seluruh dunia. Love you. Nah, assalamualaikum. Nah, sekarang Mbak Putrinya sudah sama kita. Gimana Mbak Putri? Baik. Di dalam gimana? Mbak Putri seneng nggak di dalam? Senang. Seneng. Ini sama mamahnya. Kita sama mamahnya jemputnya. Terus udah gitu, Mbak Putri mau masuk lagi ke dalam. Kalau seneng? Enggak. Mbak Putri hari pertama diapain? Suruh mandi, Bu. Oh, disuruh mandi. Wih, terus cerita dong, ngapain aja di dalam? Tidur. Oh, tidur doang. Nonton TV, tidur, makan gitu ya. Enak banget ya. Nanti di rumah kayak gitu lagi ya. Minum obatnya yang teratur ya, Mbak Putri ya. Terus udah gitu jangan sampai putus minum obatnya. Nanti kita kontrol lagi ke sini. Oke? Terus Mbak Putri masih inget gak nama anaknya siapa? Makin inget nih pasti. Ingat. Siapa namanya? Pak ya, pintar. Terus udah gitu, sekarang sama siapa? Oh, tuh pintar. Terus kalau sama siapa dirawatnya? Sama adek. Sama adek. Terus nanti Mbak Putri nyampe rumah biar ada kegiatan, rawat anaknya boleh ya? Mau gak? Rawat ya anaknya ya. Nggak usah sampai 24 jam dirawat, nggak perlu. Mbak Putrinya kan juga mesti istirahat. Nanti minum obat kan jadinya ngantuk, ya kan? Terus Mbak, di dalam makanannya enak-enak nggak? Enak. Banyak gak makannya? Hah? Banyak. Terus Mbak, di dalam apa yang Mbak rasain di dalam ngapain? Yang dirasain sama Mbak Putri apa waktu itu? Kemarin? Batuk pilek, dikasih obat. Oh gitu, langsung sembuh. Terus ada snack gak? Dikasih snack gak? Dikasih baik-baik gak orangnya di dalam? Baik ya. Mestinya kemarin kita jemputnya, cuman kemarin kita lagi nolong orang. Jadinya kita nggak bisa jemput Mbak Putri. Gak ada yang galak ya? Ada yang ganteng gak? Enggak. Oh nggak ada. Gak ada yang ganteng. Mbak Putri kangen gak sama mama, sama keluarga? Kangen, tuh kan. Lebih banyak ngobrol, matanya juga udah nggak ke depan aja terus gitu. Ada perubahan. Tidurnya nyenyak gak Mbak di dalam? Nyenyak ya? Minum obatnya teratur pasti ya? Tuh kan. Kedipan matanya juga beda dibandingin awal. Gitu Mbak Putrinya sekarang lebih komunikatif, ditanya juga lebih nyambung. Kalau di awal-awal mah buset Mbak, sekarang Mbak udah berubah, udah membaik ya.
Sembuh ya Mbak. Niat sembuh gak? Pengen sembuh gak? Bisa ngurus anak-anak kan nanti. Nanti anaknya yang gede bisa sama Mbak Putri lagi. Mau gak anaknya yang gede sama Mbak Putri? Hah? Biar anaknya yang pertama gak takut lagi sama Mbak Putri ya. Emang dulu diapain sampai anaknya takut tuh? Emang diapain sama Mbak Putri? Nggak diapa-apain. Kenapa anaknya bisa takut, Bu? Nggak mau nengokin maknya. Iya, maksudnya bisa takut. Kenapa sama mamahnya? Nggak ngerti Didoktrin kali ya? kayaknya. Nggak apa-apa. Nanti kalau Mbak Putri udah sembuh kan, tunjukin Mbak Putri sembuh ya kan? Jadi sama anaknya juga, anaknya pasti ke Mbak Putri terus, ya. Jangan ngantuk lagi ya Mbak. Mbak Putri, pokoknya nanti Mbak Putri obatnya mesti ya diinin terus ya, diminum teratur ya Bu ya, harus minum teratur. Terus udah gitu kalau bisa nanti kan anaknya kan yang pertama itu kan dipisahin tuh sama Mbak Putri, nanti insya Allah balik lagi ke Mbak Putri anaknya ya. Sembuh dulu. Tapi Mbak Putri sembuh dulu, tunjukin sama anaknya bahwa Mbak Putri itu sudah sembuh gitu. Ini seneng nggak pulang? Mau ngapain pulang? Mau pulang? Mau pulang doang? Nggak senang ketemu orang tua, ketemu anak? Nggak senang ketemu mama gitu. Hah? Senang. Kok seneng nggak cium tangan, cuek aja? Tahu. Cium tangan dong, Mbak. Enggak. No. Mbak Putri. Kan harusnya tuh ya nih guys, kalau udah kayak gini tuh nggak boleh dipisahin anak tuh sama ibunya. Apapun itu, mau bentuk ibunya itu kayak apa tuh, mau ODGJ kek, mau depresi kek, mau lagi ngomong sendiri, mau apa, itu nggak boleh sekali-sekali dipisahin sama anaknya. Itu kayak itu dosa loh, menghilangkan nasabnya itu dosa banget ke anaknya tuh, sampai lupa sama ibunya tuh nggak boleh sama sekali. Apalagi Mbak Putri ini punya anak laki ya, tetap itu apapun tuh ibu, doa ibu gitu ya. Walaupun ini modelnya begini karena depresi kan bukan karena kemauannya Mbak Putri, karena ada yang men-trigger, ada yang memacu Mbak Putri bisa seperti ini. Gak boleh loh anak tuh dipisahin sama ibu tuh, nggak boleh. Apapun ya keadaan ibunya, mau ibunya itu kerja malam kek, mau ibunya itu maaf ya guys sebagai lonte atau sebagai pelacur, itu nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dibilang itu bukan ibu kamu, ini apa itu, nggak boleh. Itu ngilangin nasabnya tuh dosa banget loh kita yang ngomong kayak gitu tuh ke anaknya, ngedoktrin anak tuh seperti itu tuh nggak boleh, itu dosa banget, nggak boleh. Ya guys ya, itu edukasi tuh, nasabnya dihilangkan itu nggak boleh, harus jenguk ibunya, harus dirayu anaknya, harus diambil anaknya, temuin ibunya. Apapun itu, mau dia ngomong sendiri kek, mau dia ngomel-ngomel kek sendiri, itu ibunya loh. Ya emang munculnya dari mana kalau bukan dari ibunya dia bisa lahir di dunia? Emang dari tanah? Kan enggak. Dari ibunya gitu. Malah makanya makin menjadi kalau dipisahin sama anaknya gitu guys. Ya. Ya kan Mbak Putri? Iya. Oke, insya Allah ya. Namanya kita ikhtiar. Aku pengen banget Mbak Putri itu membaik, sembuh, bisa ngurus anak-anaknya. Untung anaknya yang kedua nggak dipisahin sama Mbak Putri. Aku paling nggak setuju banget ya. Orang tuh, apalagi orang lain, mau itu mertuanya kek, mau siapapun ya, misahin anak sama ibunya tuh nggak boleh sama sekali. Sama bapaknya juga nggak boleh. Harus dikasih tahu ini bapaknya, ini ibunya. Gitu loh. Karena apapun itu kan nanti mesti dapat restu. Walaupun dia anak laki, tetap harus dapat restu dari ibunya. Kalau kita berdoa sama orang yang kayak Mbak Putri begini ya, sama ODGJ, sama orang depresi yang ingatannya tuh nggak ada, aduh tuh berkahnya kita nolong orang yang kayak gini tuh nanti Allah loh yang iniin. Apalagi kita ngelakuinnya ikhlas ya, itu nanti Allah yang ngasih ke kita berkahnya. Kan kita mesti dapat ridho, berkah dari Allah. Memang nih Mbak Putri nggak akan bilang terima kasih sama kita, nanti Allah yang bilang terima kasih sama kita, percaya deh. Itu aku percaya banget sama itu. Terutama kalau kita ikhlas ya ngebantunya ya. Kalau kita ngedumel, kita ini nggak akan, itu Allah juga tahu ngebaca
hati kita tuh kayak gimana gitu loh guys. Apalagi anak ya dipisahin sama ibunya tuh, aduh nggak boleh banget itu, dihilangkan nasabnya tuh, aduh itu dosanya. Auzubillah min dzalik, jangan sampai gitu. Andai kan aku bisa ketemu ya sama mertuanya, aku kasih edukasi, aku pengen banget gitu. Karena apapun itu, ini adalah ibunya. Mau gimana pun bentukannya ya, apapun itu harus kita, ibu-ibu di Al-Quran juga dikasih tahu tuh. Yang pertama adalah ibu, baru ayah gitu. Orang-orang di luar sana jangan sampai memisahkan ibu sama anak gitu loh. Maupun misalkan dirawat nih sama mertuanya nih, kayak keadaannya Mbak Putri, ya dirawat, itu hanya rawat, tapi nggak bisa hilangin nasabnya. Harus dikasih tahu ini bahwa ibunya gitu loh ya guys ya. Jadi kalau ngomongin masalah itu aku bisa panjang nih, karena aku paling nggak setuju anak dipisahin sama ibunya. Apapun keadaan ibunya, ya harus menerima ibunya apa adanya gitu loh. Terus jadi Mbak Putrinya tuh jadi makin depresi gitu, anaknya nggak sama dia, terus udah gitu mantan suaminya seperti itu gitu kan. Jadinya nggak boleh guys digituin tuh, kasihan Mbak Putrinya ya. Tuh Allah tuh tahu semuanya, nonton tuh, ngeliat tanpa kita kasih tahu. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe, like and comment, dan share seluruh dunia YouTube aku. Oke, love you all. Kiss bye dong Mbak Putri.